Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat BFC, sahabat B Financial Club? Mudah-mudahan para sahabat BFC dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan kita sebelumnya kita membahas terkait dengan fatwa penggunaan dana non halal untuk keperluan filantropis. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini, di video kita kali ini kita kedatangan tamu Al-Ustadz Dr. Sujian Suretno, STHI MM, yang beliau adalah Kaprodi Perbankan Syariah. Iya, betul. Nah, selain itu juga beliau aktif dalam filantropi, aktif juga di ICMI sebagai Dewan Pakar ICMI Kota Bogor. Kemudian juga beliau aktif sebagai konsultan fikih muamalat untuk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Betul ya, Sat ya? Betul. Gimana kabarnya, Sat? Sehat, Sat? Alhamdulillah, Ya Allah. Pak Fikih. Baru ketemu pertama kali ini dengan Ustadz Sujian. Mudah-mudahan Sat sehat-sehat dan selalu diberkahi. Amin. Ya, Sat. Ahlan, salam kenal. Salam kenal, Sat. Ustadz Sujian, di kesempatan kali ini kita insya Allah mau ngulik-ngulik, ngobrol-ngobrol tentang seputaran tentang wakaf, Sat. Baik. Karena memang wakaf ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Iya. Karena wakaf ini kan kalau saya coba baca-baca itu ya penting untuk masyarakat, penting juga ternyata Sat untuk wakaf. Kenapa? Karena dia menjadi salah satu dari 3 ya, kalau nggak salah tuh ada 3 amalan yang walaupun kita sudah meninggal dunia, itu kiriman dari wakaf itu tetap ada. Iya, betul. Walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Itu Sat. Nah, Sat, untuk apa ya? Untuk membuka mungkin Sat, kan masih ada tuh masyarakat yang belum terlalu memahami gitu Sat. Wakaf itu sebetulnya gimana gitu. Nah, sebetulnya Sat, coba Sat, kita minta penjelasan ya, Sat. Sebetulnya definisi wakaf itu apa sih Sat, yang definisi yang pastinya? Kemudian kenapa sih, apa sih wakaf itu bedanya dengan infak, sodako atau hal-hal filantropi yang lainnya, Sat? Silakan, Sat. Ya, baik ya. Wakaf itu berasal dari kata al-waqfu ya, Al-waqfu, atau al-hasbu, Al-hasbu. yang artinya adalah menahan. menahan ayat. Nah, gitu ya. Kemudian kalau secara istilah wakaf itu adalah menahan pokoknya, kemudian men-share manfaatnya. Menggunakan atau memanfaatkan Iya, manfaatnya. gitu ya. Seperti misalkan kita wakaf sumur gitu ya. Iya. Nah, sumur yang kita wakafkan itu kan kita tahan tuh sumurnya. Iya, betul. Tapi airnya gitu ya, itu Boleh bisa digunakan dimanfaatkan. oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Gitu ya. Jadi dia itu utilisasinya atau kebermanfaatannya itu dia sustainable gitu. Nah, terus menerus gitu ya. Iya. Sampai si wakif tadi, orang yang berwakaf tadi, dia sudah meninggal. Gitu ya. Dia tetap mendapatkan pahala Kiriman pahala. atau mendapatkan sodakoh jariyah gitu ya. Iya, Pahala yang mengalir seperti itu. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Kalau wakaf itu seseorang dia mewakafkan sekali gitu ya. Tapi manfaatnya terus berkelanjutan. Gitu ya. Tapi pokoknya dia tidak boleh diperjualbelikan. Ya, karena sudah diwakafkan seperti itu. Gitu ya. Itu yang membedakan pengertian wakaf, kemudian infak, sedekah kan gitu ya. Kalau kita bicara masalah sodakoh gitu ya, atau sedekah itu kan sedekah itu dia sangat umum. Betul. Gitu ya. Zakat dia masuk sedekah, Iya. ya kan. Infak Kemudian infak juga masuk sedekah gitu ya. Bahkan senyum ya, Sedekah itu juga juga. sedekah. Nah, Ya kan gitu ya. Jadi kalau sodakoh itu bisa mengkontribusikan harta Iya. gitu ya. Kemudian barang gitu ya. Atau sesuatu yang lain gitu ya. Gitu ya. Bahkan tadi ya, senyum saja itu ya, itu Dinilai disebut sedekah. dengan sedekah gitu ya. Nah, kalau infak dia harus dengan harta. Nah, itu bedanya gitu ya. Jadi kalau infak, sodako sedekah itu lebih umum, ya. bisa harta, bisa apapun. Iya, betul. Seperti misalkan kalau hari Jumat ya. Iya. Kalau hari Jumat itu kan kadang ada nasi kotak tuh. Iya. Bagi-bagi nasi kotak ya kepada jamaah agar mereka semangat sholat Jumat gitu ya. Iya. Itu kan masuknya sodakoh atau sedekah. Oh. Nah, seperti itu ya. Kalau kita misalkan menyantuni fakir miskin ya, dengan uang itu infak. Oh. Ya. Atau kita memberikan makan ya kepada
anak yatim gitu ya, itu juga itu masuknya ke infak gitu ya, seperti karena yang kita berikan itu adalah harta tadi. Harta tadi ya. Nah, Harta gitu ya. bentuknya uang atau sesuatu yang dipersamakan sama uang mungkin. Iya betul, seperti itu gitu ya. Itu kalau dia apa. Dan sedekah juga tadi ya, seperti katakanlah senyum gitu ya. Seperti misalkan seorang suami gitu ya, dia mencandai istrinya gitu ya. Iya. Atau memuji istrinya, itu juga dia masuk ke dalam Sedekah. sedekah. Nah, itu seperti itu. Jadi Lebih sedekah itu luas. dia lebih luas gitu ya. Kalau infak dia hanya fokus pada harta gitu ya. Betul. Sedangkan kalau wakaf gitu ya, itu ya memang kalau wakaf itu yang diwakafkan itu bentuknya macam-macam gitu ya. Ada tanah gitu ya, ada kebun, ada sumur gitu ya. Kalau bahkan sekarang itu juga ada bisnis juga bisa diwakafkan, saham bisa diwakafkan juga gitu ya. Yang sekarang kita sebut dengan wakaf produktif gitu ya. Iya. Karena kalau dulu kan wakaf itu misalkan orang wakaf untuk bangun masjid gitu ya. Betul. Ya ketika masjid itu digunakan untuk sholat, ya kan, untuk ibadah, untuk kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, orang dapat pahala kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Terus kemudian sedekah sumur dimanfaatkan airnya gitu kan. Sedekah misalkan kalau sekarang lapangan futsal gitu ya. Iya. Nanti dari keuntungannya itu dia bisa dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang du'af yang membutuhkan gitu ya. Betul. Jadi kira-kira perbedaannya seperti itu. Jadi gitu sekarang lebih apa ya? Lebih luas ya Sat ya. Lebih luas ya, karena memang kebutuhan gitu ya terkait masalah apa namanya kaum muslimin itu sangat banyak gitu ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah kaum muslimin itu yang dia bisa diselesaikan dengan tadi zakat gitu ya. Karena zakat dia kan lebih fleksibel gitu. Betul. Itu Iya. seperti itu. Gitu. Kalau dari wakaf juga Sat. Iya. Wakaf itu kalau zakat kan real nih Sat. Saat kita berzakat atau berinfak gitu kan. Ekonomi itu kan bisa berputar kan Sat ya. Betul. Dari sini distribusinya tuh bisa jalan, Iya, distribusi betul. harta. Nah, kalau wakaf itu ada efek nggak sih Sat sebelumnya Sat untuk mengentaskan kemiskinan misalnya, untuk memberdayakan ekonomi. Sebetulnya wakaf itu gimana Sat? Ada nggak sih efeknya Sat? Ada efeknya gitu ya. Misalkan gini ya. Seorang dia punya katakanlah dia wakaf kebun sawit gitu kan. Iya. Ya. Masya Allah. Sawit. Wakaf kebun sawit gitu ya. Misalkan kebun sawit itu menghasilkan pendapatan misalkan ya kebun sawitnya misalkan 100 hektar gitu ya. Pendapatan per bulan misalkan dia 10 M. Ya. Masya Allah. Amin. Nah, dari 10 M itu kan bisa di-share gitu ya kepada mereka para mustahik, orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Kan kita bisa bagi 2 klaster tuh. Ada yang katakanlah memang dia lebih kepada orang-orang miskin yang dia konsumtif gitu ya. Kayak gitu kita kasih pangan, kita kasih beras, kita kasih uang, seperti itu kan. Iya, betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada fakir miskin yang dia punya kecenderungan atau punya passion di entrepreneur misalkan ya. Iya. Misalkan dia jualan bakso kah atau apa gitu ya. Itu kan kita bisa kasih modal. Ya, gitu ya. Modalnya maksudnya modal dari wakaf itu Sat? Iya, modalnya modal dari hasil dari wakaf tadi. dari itu, wakaf Sat, ya? tadi. Oh gitu ya. iya. Misalkan yang 5M kita kasihkan 50% gitu ya. Iya. Untuk yang sektor produktif gitu ya. Itu kan dapat membantu mereka. Betul. Ya bayangkan gitu ya. Misalkan para UMKM Iya. gitu ya. Mereka mendapatkan modal gitu ya. Itu modal itu menjadi miliknya. Ya kan? Bukan bentuknya utang sama sekali gitu ya. Iya. Jadi ini kan luar biasa gitu ya. Dia mempunyai mempunyai fresh money lah gitu ya. Mempunyai modal yang cukup gitu ya untuk mengembangkan usahanya. Kan seperti itu. Walaupun itu butuh pendampingan gitu ya. Butuh tetap harus pendampingan, butuh pelatihan gitu ya. Karena tadi ya prinsip wakaf tetap kepada utilisasi. Kebermanfaatannya itu harus jelas gitu. Ya, jangan sampai kita menyalurkan wakaf gitu ya, nanti uangnya digunakan untuk apa kan gitu ya. Ini harus hati-hati kan gitu ya. Kalau untuk sektor yang dia katakanlah konsumtif itu kan lebih mudah gitu ya. Betul. Misalkan kita bisa data fakir miskin gitu ya, anak-anak yatim melalui desa atau kelurahan gitu ya. Kita dapat data yang betul-betul real, betul-betul fix, kita survei segala macam, langsung kita bagikan kan gitu ya. Tapi kalau katakanlah seperti UMKM gitu ya, kita juga harus lah, itu. Yang produktif gitu ya. Kita kan harus betul-betul teliti dulu gitu ya. Betul. Harus ada studi kelayakannya gitu ya. Kira-kira bagaimana gitu ya. Mungkin sudah ada yang katakanlah dia sudah jalan walaupun mungkin untungnya masih kecil gitu ya. Tapi ada yang memang dia butuh disupport gitu ya agar bisa meningkatkan profit bisnisnya gitu, atau ada yang perlu dilatih gitu ya. Itu seperti itu. Jadi harus dibuat klaster-klasternya dulu gitu agar nanti
distribusi manfaatnya dari hasil tadi ya, Iya. wakaf itu maksimal. Maksimal dan sesuai dengan yang direncanakan. Iya betul gitu. Betul. Jadi Nggak ada memang yang ini salah. sangat bermanfaat ini untuk menggerakkan ekonomi gitu ya, luar biasa gitu. Luar biasa. Wakaf itu ya. Tapi saat kan gini, saat saya pernah tuh mungkin di daerah lingkungan saya gitu kan, saat ya. Ada yang mewakafkan lembaga pendidikan gitu dulunya. Ya. Mewakafkan lembaga pendidikan. Nah, manusia ini sekolah bentuknya tuh? Sekolah. Oh ya. Sudah ada gedung sekolahnya, ada pengajarnya, ada murid-muridnya juga banyak. Cuma karena mungkin dulu itu kan pembukuan wakaf itu kan nggak terlalu dibukukan. Mungkin orang tuanya saat itu, kakek neneknya saat itu kan pengennya wakaf gitu kan. Iya betul. Dideklar misalnya ke yayasan atau apa gitu kan. Nah cuma dari sisi pembukuan mungkin di sertifikatnya atau apa, itu ternyata masih miliknya SHM lah gitu kan. SHM punya kakeknya. Iya betul. Ribut lah tuh saat ininya. Pasti. Ribut lah tuh ininya ahli warisnya atau keluarganya kan. Kan mungkin kan kalau peninggalan itu kan saat kalau warisan itu kan istilahnya mungkin kalau misalnya orang tua itu wakaf ke anak-anaknya itu kan mungkin aman-aman aja saat. Cuma kan anak beranak kadang-kadang kan semakin banyak itu kan semakin banyak masalah biasanya saat ya. Iya betul. Nah saat jadi solusinya gimana tuh saat kalau misalnya nih sahabat-sahabat BFC itu mau berwakaf gitu. Baik itu wakaf individu misalnya atau wakaf apapun, gimana nih Ustaz tata caranya Ustaz? Iya baik. Terkait dengan wakaf itu kan nanti ada beberapa jenis ya. Kalau misalkan yang diwakafkan itu aset gitu ya, tanah, kemudian gedung gitu ya. Ya itu berarti harus dirubah kan sertifikatnya. Betul. Kalau dia misalkan dari SHM berarti harus berubah menjadi sertifikat wakaf gitu ya. Artinya memang ini benar-benar tanah wakaf gitu ya. Iya. Karena tanah wakaf itu kan tidak jadi milik wakif atau dia juga bukan punya nadirnya kan, tapi memang dia punya umat, gitu. Dia punya masyarakat kan, itu lebih clear gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau seperti wakaf uang gitu ya, kalau wakaf uang kan lebih jelas tuh. Iya. Ya, ada sekarang gitu ya wakaf uang. Banyak gitu, banyak sekali gitu ya. Jadi wakaf uang itu kan kita langsung tuh. Iya. Misalkan nanti kan programnya apa kan gitu ya. Kemudian kita juga langsung berikrar, kita wakafkan berapa kan gitu ya. Nanti misalkan satu wakafnya itu nilainya minimum misalkan 1 juta misalkan, itu kan bisa itu lebih lebih mudah gitu. Tapi kalau aset tadi biar nanti tidak terjadi silang sengketa ya harus kita pastikan dulu pindah buku balik nama dulu yang menjadi sertifikat wakaf gitu. Seperti itu, dan itu seluruh anggota keluarganya juga harus tahu, menyaksikan gitu ya. Karena pernah juga terjadi seperti itu kan. Misalkan sudah jadi tanah wakaf, ternyata ada salah satu dari ahli waris yang tidak diajak diskusi gitu ya. Dia menggugat, nah itu jadi masalah juga gitu. Iya betul. Iya kan kasihan gitu kalau saya ngeliat tuh kasihan yayasannya. Kasihan anak-anak muridnya. Dan juga kan niat awal yang tadinya orang tuanya itu mau berikan, iya betul, ya terhambat malah. Betul. Terhambat malah kan kita mungkin kalau tadi yang saya sampaikan kalau anak-anaknya mungkin saling mengerti gitu kan, saling paham. Kalau sudah turun temurun ya. Ada yang punya masalah keuangan atau apa, apalagi sudah menghasilkan kan? Ini ternyata besar nih, ini tanahnya besar nih, udah saya kaflingkan di sini saja. Padahal awal deklarnya itu kan. Ya untuk wakaf gitu, kasih. Iya betul. Iya. Tapi tetap orang tua sudah mewakafkan dia tetap dapat pahala. Oh tetap gitu. Tetap dapat pahala ya, walaupun kebermanfaatannya menjadi terhenti gitu ya. Kalau misalkan dia digunakan untuk yang tadinya untuk sosial jadi komersil misalkan, ya itu bisa terhenti. Iya, karena kebermanfaatannya terhentikan. Iya. Iya itu. Berarti batasnya tuh kebermanfaatan sebenarnya. Iya betul, kebermanfaatan gitu. Maka ketika kita mau wakaf apapun gitu ya, itu kita pastikan kebermanfaatan. Karena kadang gini Pak Fikri ya, ada orang tuh ya sekarang tuh, ya sebenarnya nggak hanya sekarang, dulu juga banyak kasusnya gitu ya. Contohnya gini misalkan, dia punya tanah gitu ya, punya tanah di gang sempit gitu ya, diwakafkan gitu ya. Saat itu masih sepi, belum ada apa-apa. Iya gitu, masih sepi apa segala macam, kan repot juga itu ya. Jadi kalau kita mau wakafkan tanah-tanah yang memang strategis, yang terbaik, yang bagus, yang baik itu. Memang kan dalam Al-Quran juga disampaikan kan. Iya betul. Dalam
satu ayat lah. Tanalul birra hatta hatta tunfiqu tunfiqu mimma mimma tuhibbun. Ya. Kita nggak akan dapat kebaikan. Ada lan gitu Ustaz ya. Iya, betul. Kita nggak akan dapat kebaikan sampai kita memberikan, menginfakkan apapun yang apa yang kita terbaik cintai, yang kita cintai. Yang kita cintai. Betul, Ya, betul, seperti betul. itu ya, betul. Jadi kalau kita merasa itu sesuatu yang kita cintai gitu ya, itu baru kita wakafkan kan gitu, seperti itu. Iya, betul, Gitu. Ustaz. Nah, Ustaz, kalau dalil Al-Qur'an atau dalil hadisnya tuh Ustaz, untuk wakaf itu ada Ustaz kira-kira Ustaz? Ya tadi yang Pak Fikri sebutkan tadi. Oh, yang tadi Allah berfirman tadi ya, yang lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu ya. Jadi kalian itu sekali-kali tidak akan sampai gitu ya pada kebajikan yang sempurna sampai kita itu menginfakkan apa yang kita cintai gitu ya. Berarti menginfakkan ini bahasanya luas kali Ustaz ya? Iya, menginfakkan ini nanti ada apa ya namanya? Nanti ada tafsirnya gitu. Ya. Jadi begini ya, ketika ayat itu turun gitu ya. Iya. Nah, kemudian kan para sahabat mendengar gitu ya. Iya. Di antaranya adalah Abu Thalhah. Gitu. Abu Thalhah mendengar, wahai Rasulullah SAW gitu ya. Ternyata ada ayat ini gitu ya. Ya, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Gitu kan? Nah, waduh ini gimana nih gitu ya. Karena ketika itu ya sahabat Abu Thalhah itu kan dia punya kebun ya. Iya. Ya, kebun Bayroh itu ya. Iya. Kebun itu kebun yang sangat dia cintai. Kenapa kebun tersebut sangat dia cintai? Karena Rasulullah SAW itu beliau sering ke kebun itu. Itu kebun kurma, Ustaz? Itu tidak disebutkan kebunnya gitu ya. Cuman ceritanya kebun gitu ya. Mungkin kebun kurma mungkin gitu ya. Iya. Nah, beliau suka berteduh di situ gitu ya. Kemudian beliau juga suka minum air dari kebun itu. Gitu ya. Bagaimana beliau tidak mencintai kebun itu? Karena Rasulullah SAW itu sering masuk kebun itu. Ya, berteduh di situ, ya, di bawah pohon yang rindang, kemudian minum air dari situ gitu. Beliau sangat mencintai itu. Gitu. Terus kemudian turun ayat itu kan. Wah, ini bagaimana Rasulullah gitu kan. Gitu, ini ayat ini turun begini gitu ya. Kalau begitu saya akan memberikan gitu ya. Kebun ini kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Akhirnya kan diberikan kebun itu kan. Diberikan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Thalhah gitu ya. Ini merupakan apa ini, perdagangan yang sangat menguntungkan gitu ya. Ini sesuatu yang sangat apa ya namanya, kalau kita bilang itu ya, sesuatu yang keuntungannya luar biasa gitu ya. Keuntungannya, keberkahannya itu luar biasa karena engkau telah menyerahkan kebun yang engkau cintai ini kepada Allah dan Rasulnya ketika itu gitu ya. Akhirnya diterima tuh. Kalau begitu aku terima kebunmu itu, kemudian aku berikan lagi kepadamu untuk diberikan kepada karib kerabatmu. Kemanfaatannya ya. Kemanfaatannya gitu ya. Nah, ini salah satu apa ya namanya, dasar atau dalil bahwa ayat ini digunakan sebagai ayat yang membahas terkait dengan masalah wakaf. Tadi itu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam hadis gitu ya. Itu yang sudah sangat masyhur tadi juga sudah disinggung oleh Pak Fikri tadi gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Gitu ya. Kalau misalkan anak Adam itu meninggal dunia gitu ya, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Gitu. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, sedekatun jariyatun. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat gitu ya. Gitu, awalun sholihun yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya gitu ya. Nah, sedekah jariyah, sedekah jariyah itu ya tadi yang disebut dengan wakaf gitu ya. Karena seseorang itu mengeluarkan hartanya gitu ya. Kemudian kemanfaatnya terus bisa dirasakan oleh orang lain. Gitu ya. Maka itu disebut dengan sedekah yang mengalir tadi. Kenapa? Karena dia mengalir. Kenapa dia apa yang namanya dapat terus orang yang berwakaf, yang memberikan sedekah jariyah gitu ya. Makanya kadang kan kita suka lihat ya, kalau misalkan ada apa namanya orang yang bangun masjid di pinggir-pinggir jalan itu kan ada kotak tuh sedekah jariyah gitu ya. Ya itu kan seperti itu gitu ya. Jadi itulah wakaf gitu ya, sedekah jariyah itu wakaf itu gitu. Seperti itu. Itu dasar yang apa dalil yang mendasari wakaf itu gitu. Dua tadi ya. Dua dalil tadi, Al-Qur'an itu kemudian hadisnya itu. Gitu. Jadi memang sangat bermanfaat sebetulnya ya, sangat baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Iya, betul. Tadi kan Ustadz nyampaikan sahabat gitu Ustadz ya. Kalau di masa-masa kini Ustadz, ada nggak sih Ustadz wakaf-wakaf
apa ya, wakaf-wakaf orang-orang terdahulu kita gitu, baik mungkin di Indonesia atau di apa contohnya gitu Ustaz, yang apa ya, kebermanfaatannya tuh masih ada gitu Ustaz sampai sekarang Ustaz, walaupun udah ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu gitu orang mewakafkan Ustaz. Ada nggak tuh Ustaz contoh lainnya gitu Ustaz? Iya baik ya. Kalau untuk di Indonesia gitu ya. Jadi kalau di Indonesia gitu kita tahu gitu ya bahwa apa namanya pesantren-pesantren Islam ya. Kemudian sekolah Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Iya. Itu kebanyakan tuh aset wakaf semua. Gitu ya. Itu Allah. bahkan itu hampir katakanlah 80% itu ya. Iya. Itu dari wakaf. Iya, orang ngaji ya Ustaz ya. Iya betul. Belajar, Masya Itu luar biasa itu. Gitu ya. Dan di situ kan apa ya namanya, kalau misalkan seorang itu mewakafkan seperti misalkan tanah untuk pondok pesantren. Iya. Ya. Itu kan dia dapatnya jadi banyak tuh. Iyalah. Tiga-tiganya kan. Pertama dia wakafnya itu ya, itu kan sedekah jariyahnya dapat. Ya, sedekah jariyahnya kan dapat. Iya. Ya kan jelas gitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaatnya dapat. Anak-anak pada belajar gitu kan, ada guru-gurunya mengajar gitu ya. Ketika misalkan anak itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diamalkan segala macam. Diamalkan, ada ustadz lagi, ada ustadz lagi, ada ustadz lagi. Betul. Dan anak-anak yang soleh itu dia doakan orang yang mewakafkan. Iya kan? Didoakan tuh si wakifnya itu. Iya, ini Masya Allah nih apa namanya? Apa ya, kita bisa belajar di sini gitu ya, gratis segala macam karena dapat dari wakif tadi. Gitu. Didoakan. Iya. Ya kan? Itu kan luar biasa gitu. Jadi tiga-tiganya dapat tuh. Ya seperti gini ya Pak Fikri ya. Kalau misalkan yang seperti itu tuh banyak sih bentuknya, seperti misalkan seorang orang tua gitu ya misalkan. Iya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya gitu ya. Betul. Belajar agama segala macam ke pesantren. Itu kan tiga-tiganya dapat tuh. Iya betul. Dia ngasih uang, itu wakaf. Iya, kan wakaf itu. Dianggap wakaf juga. Dianggap wakaf gitu ya. Karena digunakan untuk apa? Untuk bayar sekolah anaknya, bayar pesantren gitu ya. Kemudian anaknya dapat ilmu yang bermanfaat. Dapat nggak orang tuanya? Dapat. Anaknya baca Quran dapat, anaknya sholat dapat. Iya. Ya kan? Anaknya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya segala macam yang dicintai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu anaknya itu orang tuanya semua dapat. Kemudian didoakan orang tuanya. Ya, itu luar biasa. Maka ya teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita jangan ragu-ragu tuh. Kalau misalkan orang tua gitu ya, punya anak mau nyekolahin anak gitu ya, nggak usah takut miskin lah, nggak usah takut bagaimana pasti lu ganti itu. Gitu. Dan ketika kita memberikan biaya sekolah untuk apa ya namanya anak-anak kita, itu kita sama saja dengan kita menarik ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Gitu ya. Karena keberkahannya itu luar biasa gitu ya. Itu gitu ya. Jadi ini banyak sekali kalau di Indonesia itu kebanyakan kan pesantren gitu ya. Lembaga pendidikan, kemudian masjid gitu ya, kemudian tanah kuburan gitu ya. Ya, saya dulu pernah ya apa namanya studi banding ya. Pak Fikri ke Dompet Duafa itu memang luar biasa aset wakaf Indonesia itu ya. Itu bukan jutaan hektar gitu ya. Itu yang harus dimanfaatkan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi banyak sekali, luar biasa pokoknya wakaf-wakaf di kita itu. Gitu. Ada, saya pernah dengar juga negara itu entah di Turki atau di mana gitu, yang itu aset wakafnya itu sudah sangat baik sejak dahulu gitu. Iya, betul. Yang kemanfaatannya itu sampai negara itu apa ya, untuk ya kemaslahatan masyarakatnya gitu, dikelola sama negara gitu. Iya. Jadi kalau itu mirip dengan ini ya, apa namanya, Universitas Al-Azhar Kairo. Iya. Ya. Jadi ceritanya itu kan dulu ya, kampus Al-Azhar kampus tertua di dunia ya, yang semua orang kuliah di sana gratis gitu ya. Nah itu kan dulu dari tanah wakaf. Ya, kan semua itu kan aset wakaf. Gitu ya, sampai guru-gurunya sekolah apa semuanya gratis gitu. Dan dulu itu sekolah swasta. Ya, bukan sekolah pemerintah. Iya. Akhirnya karena kebermanfaatnya luar biasa gitu ya. Kemudian banyak orang yang dapat ilmu dari sana gitu ya. Akhirnya pemerintah ambil alih gitu ya. Untuk pengelolaannya karena biar lebih bagus tata kelolanya kan gitu ya. Dan sampai sekarang coba. Ya luar biasa gitu, iya. Sekarang istilahnya kalau misalkan orang mau kuliah di Mesir gitu ya. Itu sebenarnya dia katakanlah tidak ikut tes pun dia dapat beasiswa gitu. Iya. Cuman dia hanya bayar living cost aja kan gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau yang base full memang dia juga ada beasiswa full kan gitu. Tapi itu semua tuh gratis tuh, seluruh apa dunia orang sekolah di situ kan. Iya, dan itu wakaf. Itu wakaf itu ya. Masya Allah. Ya seperti misalkan Universitas Madinah juga wakaf juga itu. Banyak juga ya negara-negara Islam yang dia punya sekolah gitu ya. Itu tuh dari semua serba apa berbasis wakaf gitu. Gitu, nanti sekolahnya gratis.
Iya. Rumah sakitnya gratis gitu kan. Bahkan Kemudian living cost-nya disubsidi gitu. living cost-nya disubsidi gitu ya. Bahkan ada juga ya kampus-kampus tertentu di Timur Tengah itu yang kalau sudah S2 gitu ya, kemudian dia memiliki kebutuhan untuk menikah, itu juga dibiayai. Itu seperti itu, luar biasa. Jadi tetap dia bisa kuliah, bisa sambil menikah dan seterusnya. Iya, Masya Allah, hebat benar memang. Pokoknya kebermanfaatnya sangat dahsyat lah wakaf itu ya. Gitu. Cuman memang ini literasinya mungkin perlu terus ditingkatkan kan. Betul. Ya, agar orang paham gitu. Iya, banyak juga kan orang yang ngehnya itu wakaf itu tanah aja. Iya. Saya punya tanah besar nih, diwakafin aja gitu. Padahal kan kalau fikih zaman sekarang ini semakin berkembang gitu ya ada juga wakaf-wakaf yang lainnya tadi banyak yang uang apa gitu Nah kan milenial nih milenial, anak-anak milenial nih kan ya sudah dimanjakan dengan gadget misalnya atau apa gitu ya. Dan milenial itu kan biasanya tuh pengennya yang kemudahan gitu kemudahan. Ada nggak sih sebetulnya platform-platform atau apa gitu yang bisa gitu, misalnya saya mau wakaf nih tapi nggak banyak-banyak, 1 juta pun saya nggak punya gitu berapa lah misalnya dari uang pendapatannya misalnya yang belum terlalu banyak gitu bisa nggak sih kalau zaman sekarang ini terutama di Indonesia bisa ya bisa sangat bisa sekali gitu ya. Ada misalkan yang lembaga wakaf yang dia khusus untuk Al-Quran gitu ya. Iya. Di Al-Quran, kemudian dia katakanlah itu programnya itu mereka itu lembaganya itu lembaga wakaf Al-Quran ini gitu ya. Dia berkunjung ke pesantren-pesantren gitu ya, melihat Al-Quran yang sudah tidak layak pakai, sudah jelek itu, dia ambil semua diganti yang baru gitu ya. Nah ini kemudian program wakafnya itu kan di-share gitu ya, dipromosikan melalui sosial media segala macam gitu kan. Dan itu sangat murah meriah gitu, dengan misalkan 50.000 rupiah gitu orang bisa berwakaf gitu kan. Al-Quran apalagi kan. Wakaf Al-Quran betul kan. Dan itu kan kemanfaatnya jelas tuh. Iya, jelas. Al-Quran dikasih ke masjid, kasih ke pesantren ya. Apalagi kalau yang di pesantren, kalau itu yang teman kita itu untuk khusus untuk pesantren gitu. Jadi dia luar biasa. Jadi kan santrinya langsung baca Quran tuh. Langsung baca Quran. Kalau misalnya dihafal dari Al-Quran itu dibawa terus. Iya betul gitu. Jadi walaupun Al-Qurannya itu misalnya namanya kertas kan mungkin ada masanya gitu kan nggak digunakan gitu kan. Ya karena udah dihafal. Nah itu dia tuh. Belajar dari situ kan. Iya kan. Masya Allah. Iya. Dia misalkan mungkin dia tadinya sebelumnya sudah punya Al-Quran kan. Iya. Sudah punya Al-Quran. Kemudian kan kalau misalkan di pesantren tahfidz gitu ya, menghafal Al-Quran itu kan cukup panjang tuh prosesnya. Betul. Ada yang 3 tahun gitu ya, ada yang 2 tahun gitu kan. Iya. Nah berarti kan dia menggunakan mushaf itu terus kan, itu tidak ganti-ganti. Karena kalau model mushaf yang khusus tahfidz itu kan seperti yang mushaf Madinah itu kan Utsmani itu ya kan. Nah dia kan pakai itu terus tuh. Nah biasanya itu tidak akan diganti tuh. Iya. Kenapa tidak diganti? Pertama gini, dia melihat warna, gitu ya. Kan Al-Quran itu kan warnanya macam-macam kan. Betul. Ada yang warna hijau, ada yang warnanya merah. Tapi warna-warna kalau dia lihat, dia baca itu mata itu tidak terlalu tajam gitu ya, tidak terlalu sakit gitu ya. Dia nyaman gitu ya. Baik. Kalau sekarang dia sudah misalkan dapat Al-Quran dari wakaf yayasan tertentu dengan mushaf yang warnanya katakanlah misalkan hijau, kemudian dilihatnya nyaman gitu ya. Apakah itu dia akan ganti? Tidak. Iyalah. Dia akan terus-menerus pakai Al-Quran itu tuh. Iya, gitu. Bahkan kemana-mana tuh. Ya. Misalkan dia pulang kampung dia, ya santri gitu ya. Misalkan dia lagi libur tuh pulang ke kampung kan, dijemput sama orang tuanya. Dia kan pasti bawa tuh Al-Quran itu. Iya, dia nggak mau pakai Al-Quran lain karena nanti warnanya berbeda. Gitu ya, gitu. Kemudian dia ada lipatan-lipatan, misalnya ada apa kan gitu ya. Dia sudah qanaah dengan itu, sudah cukup dengan itu aja. Gitu ya. Coba kita bayangin ya. Dia apalin tuh Al-Quran gitu ya, pakai mushaf itu. Iya kan? Ya. Terus kemudian katakanlah ya lambat laun kan usang kan Quran itu gitu ya. Apakah dia tetap dapat kebermanfaatan? Ya dapat dong. Iya, karena kan dia dari situ kan. Iya, dari Al-Quran itu kan gitu ya. Betul. Walaupun nanti sudah diganti gitu ya. Iya. Mungkin di Al-Quran yang sebelumnya dia hafal 5 juz gitu ya. Yang 25 juz dari Al-Quran yang itu gitu ya. Ini kan luar biasa. Gitu, luar biasa itu. Jadi milenial ya misalkan kalau tadi pengen wakaf itu ya wakaf yang seperti itu. Iya, mulai dari yang simple. Yang simple gitu ya. Al-Quran kan enggak mahal-mahal Al-Quran gitu ya. 50.000 gitu ya, atau katakanlah mungkin ada yang 30.000 gitu ya. Betul. Itu kan bisa gitu ya. Kalau ya memang gini ya.
Tapi pada konsepnya itu wakaf itu dengan apa yang kita cintai gitu ya. Apa yang kita cintai itu maksudnya adalah sesuatu yang berharga. Gitu ya. Kalau kita sesuatu yang berharga misalkan katakanlah menurut saya gitu 1 juta ya 1 juta. Gitu ya. Bukan kemudian saya punya 1 juta saya infak 50.000 tidak gitu ya. Tapi paling tidak kalau sudah ada platformnya gitu ya. Kita kan bisa mulai gitu ya. Kita bisa melatih untuk wakaf gitu ya. Misalkan sekarang milenial nih gitu ya. Saya punya uang 50.000, bulan ini saya mau wakaf Al-Quran 1 mushaf gitu ya, untuk saya. Nah, bulan depan untuk ibu saya, bulan depan untuk bapak saya gitu, untuk adik saya, kan luar biasa itu kan. Dia akan terus menerus gitu. Nah, tadi literasi tentang utilisasi wakaf itu yang harus kita tingkatkan terus harus gitu. Dimasifkan ya, mudah-mudahan asbab podcast ini betul bisa semakin meningkatkan literasi kan. Betul Wakaf ini kan. Masya Allah wakaf gitu. ini. Saat ini kita obrolannya sudah hampir di ujung Sat. Terakhir Sat, pertanyaannya. Hikmah wakaf itu Sat. Iya baik. Hikmah Sat. Gimana Sat? Ya baik, hikmah wakaf ya, kita berwakaf yang pertama gitu ya. Kita kan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita ingin dicintai gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita infakkan apa-apa yang kita cintai. Gitu ya. Kita infakkan apa-apa yang kita cintai. Betul. Nah, itu luar biasa gitu ya. Karena kita ingin dekat kan dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, dan itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwakaf itu. Iya. Tujuan ibadah apa sih? Dapat rahmatnya Allah, dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Tujuan ibadah itu hampir semuanya untuk bertakwa kan? Iya, betul. Ya seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, manusia beribadah kepada Rabb, kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian agar kalian bertakwa. Sama puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya puasa kan ibadah kan? Ya. Seperti wakaf juga ibadah kan? Betul. Ibadah kan? Nah, itu tujuan untuk bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, mencapai derajat takwa, kan semua Allah kasih tuh. Dunianya kita dikasih, akhiratnya kita dikasih. Itu satu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, hikmah dari wakaf itu, ya kita kan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umur kita pendek, ya nggak tahu kapan kita mati. Sementara amal kita belum tahu diterima atau enggak, dan belum tahu banyak atau enggak. Iya, kan terbatas kan? Terbatas. Gitu. Coba kalau kita wakaf, unlimited Sat. Unlimited, pahala yang terus mengalir. Ya. Wakaf Al-Quran misalkan, atau wakaf produktif, atau wakaf apapun gitu ya. Yang penting kita niatnya ikhlas gitu ya. Tapi juga kita harus menyalurkan wakaf kita kepada lembaga-lembaga yang kredibel gitu ya, yang memberi tanggung jawab gitu ya. Betul. Nah itu seperti itu, yang dia sudah punya rekognisi lah, sudah diakui oleh pemerintah gitu kan. Dalam hal ini kan kalau diakui wakafnya itu oleh lembaga wakaf BWI gitu wakaf ya. Indonesia, Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Nah itu seperti itu, karena kadang khawatir ini kan juga dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab kan gitu ya. Betul. Nah ini kita harus hati-hati memilih lembaga wakaf gitu ya, yang sudah punya pengakuan dari pemerintah lah gitu ya. Kita wakaf itu kita sudah aman lah gitu ya. Siap. Nah itu seperti itu. Dan ya kalau untuk masyarakat ini luar biasa, dapat kebermanfaatan ya. Fakir miskin ya bisa terbantu, anak yatim tersantuni ya kan. Kemudian pesantren segala macam ya kan. Itu bisa hidup ya, mereka bisa mendapatkan ilmu dari fasilitas wakaf dan segala macam gitu ya. Kemudian para UMKM kita bisa produktif, bisa meningkat ekonomi dan seterusnya. Itu banyak hikmahnya itu. Luar biasa, tidak bisa dirinci ya di dalam kesempatan podcast yang terbatas ini ya Pak Fikri. Nah, tapi paling tidak itu lah. Mungkin nanti kita ada kesempatan lagi kita ngobrol wakaf lagi Sat. Kita ngobrol lagi nanti insyaallah. Insyaallah. Baik, sobat BFC, B Financial Club, alhamdulillah nih banyak sekali kemanfaatan wakaf ya Sat ya. Iya betul. Yang itu baik yang memberikan maupun yang menerimanya, itu maksudnya menerima manfaatnya dari wakaf itu juga banyak banget. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan literasi, tambahan sedekah jariah juga nih Sat. Ya betul. Ilmu yang bermanfaat nih Sat. Selama video ini masih ada Sat, masih bakal ada juga nih Sat kita kiriman buat kita Sat. Betul. Mudah-mudahan sobat BFC itu mau nge-like,
bisa nge-share biar kebermanfaatan tentang obrolan kami di hari ini tentang wakaf ini itu bisa lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya dari ilmunya dari obrolan ini. Gitu Ustadz ya. Baik. Makasih banyak Ustadz Sama-sama, Pak Sujian. Lutfi, ya. Sehat-sehat. Amin, amin. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ketemu Baik. dengan pembahasan-pembahasan yang lain insya Allah Ustadz ya. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat-sahabat BFC. Sehat-sehat semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.